Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aquarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik Aquarius, ini bacaan asmara kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Juli 2026. Seperti biasa, sebelum Mari lanjut ke pembacaannya, harus Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Lanjut ya, ini dia. Ada energi dari Two of Wands di situ. Kemudian hadir energi dari berikutnya ada di sini. Kemudiannya ada di sini dan kemudiannya ada di sini. Oke, baik ya. Ada perubahan yang cukup besar kalau Mari lihat di sini. Oke, kemudian ada itu, berikutnya ada di situ. Kemudian iya. Ada perubahan yang cukup signifikan ya kalau Mari nampak. Jadi begini, untuk beberapa tidak tertutup kemungkinan relationship-nya kalian berdua itu tuh cukup lama ya. Jadi bukan hanya hitungan seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, tapi seminimalnya itu tuh Mari lihat ada setahunan ya di sana, minimal gitu. Dan ya di awal-awal nampaknya hubungan ini seperti berhasil nih untuk kalian jalani begitu ya. Bahkan tidak tertutup ada sampai kepada status pernikahan di sana. Nah, jadi kayak indah di awal kalau Mari lihat, indah gitu. Walaupun dalam keindahan itu mungkin diam-diam kamunya seperti ada dapat intuisi ya. Sesuatu yang indah ini tuh nampaknya tidak mungkin akan boleh bertahan sampai selama-lamanya gitu ya. Ya bisa saja dalam hitungan 3, 5, 10, 15, 23 tahun kalian bersama dihitung sampai saat sekarang kan. Nah, tapi walau seperti itu banyak jumlah waktu kebersamaannya kalian, namun ya tadi kata Mari, tidaklah sampai tutup hayatnya kamu. Ya, mengantarkan kamu ke liang lahat. Itu adalah dia gitu ya. Dan Mari lihat memang ini satu sisi membuat kamu menjadi sedih gitu ya. Jadi sebenarnya kalau boleh memilih ya maunya kamu sampai selama-lamanya lah gitu loh. Apalagi kalau kalian udah sempat menikah, punya anak dan bahkan telah bercucu gitu ya om tante. Jadi kayak ya kalau keinginan itu tuh selesai sudah gitu loh. Untuk kerjaan di dunia asmara mencari pasangan atau partner hidup gitu kan. Nah, tapi itu intuisi tadi semacam tidak bisa untuk kalian bantah gitu loh. Mau dibantah juga rasa-rasanya seperti sebuah kebenaran dan ya iya beneran aja gitu. Ya kan? Beneran aja. Jadi kondisi keadaan ini ya kata Mari tadi, ya lambat laun akhirnya berubah gitu loh. Ya, jadi ternyata perubahan itu tentu saja kayak bikin kamu jadinya makin banyak kecewanya gitu ya. Makin banyak rasa sedihnya gitu loh. Ya. Jadi Mari bilang sih cukup menantang ya relationship ini di matanya kamu. Gitu. Dan yang ianya dalam hubungan kalian memang kamu pula di sini yang effortnya itu tuh lebih banyak kan kamu. Walau sebenarnya kamu ini tuh jenis kelaminnya perempuan gitu loh. Ya. Tapi boleh-boleh upaya untuk membuat hubungan ini tuh bisa terus berjalan. Lah ya ini tuh ada di kamu. Jadi kayak bukan semacam ada kerjasama yang apik. Kerjasama yang harmonis antara kalian berdua. Banyakan kamunya gitu. Ya. Dan juga dampak secara nilai
tanda petik negatif ya. Ya ini ternyata kamu pula yang banyak merasakannya. Ya tadi kayak kata Mari, kamu sering galau gitu ya. Kamu sering kelelahan, sedih, kamu sering marah gitu ya. Nah, terutama tentang sedih, galau-galau sedih gitu. Itu Mari lihat sering banget ya untuk kamu rasakan di sana. Gitu loh. Jadi terlalu besar effort bagi dirimu kan dalam relationship-nya kalian ini di situ. Dan yang ianya lagi-lagi harus Mari ulangi. Ketika effortmu yang banyak, tapi kok dampak positifnya dikit untuk kamu gitu loh. Ya. Di situ. Jadi beban, bukan ini soal kamunya tidak ikhlas gitu ya. Bukannya kamunya ini tuh tipe orang yang mudah bersungut-sungut, tidak. Tapi secara nyata gitu. Ya. Secara nyata ini. Jadi bukan karena kamu lebay, alay gitu ya. Bukan. Tapi ada fakta yang real gitu loh. Contoh misalnya gini. Kamu sudah, ini contoh aja ya. Kamu sudah menanggung-jawabi secara finansial gitu. Tapi feedback balik dari dia bukannya berhemat contoh ya. Tapi dia berfoya-foya misal. Gitu ya. Atau kamu sudah setia, tetapi sepertinya dia masih mau nih jelalatan matanya, contoh. Gitu kalau mau lihat ya. Nah itu kan kayak apa itu ya, saling take and give-nya itu kan nggak imbang ya. Dan ya kayak misalnya tadi, kamu udah setia tapi dia masih jelalatan. Lah ini kan bikin kamu sedih. Apaan sih kamu nggak dihargai? Sudah jelas-jelas ada kamu sebagai pasangannya. Tapi bisa-bisa masih tebar pesona dia sama orang lain. Lah ini kan wajar bikin kamunya itu tuh marah, kecewa, sedih gitu kan. Di sana. Jadi kalau melihat sudah sekian lama kamu membiarkan dirimu terjebak dalam keadaan tidak menerima hal positif secara berimbang. Ini tuh akhirnya mau gak mau bikin self defensifnya kamu ini tuh menyala gitu loh ya. Jadi mari lihat kamu akan mencari jalan keluar ya untuk membebaskan dirimu dari situasi-situasi yang tidak mensupport rasa tenangnya kamu, rasa bahagianya kamu gitu loh ya. Kamu mencari cara untuk membebaskan dirinya kamu dari terdampak lebih lanjut lagi, lebih lama lagi dari bagaimana kondisi keadaan hubungan sama si dia. Mari gak tahu apa yang kamu lakukan untuk di saat sekarang. Tapi yang jelasnya ada diem-diem ya. Kamu mengambil sikap untuk saat sekarang. Misalnya nih contoh aja. Kamu diam-diam mulai pula nih mempersiapkan masa depannya kamu tanpa dia. Dengan cara misalnya kamu nabung gitu ya. Yang selama ini tuh kamu kayak berapa duit dalam kantongmu kamu serahkan untuk dia. Dia pakai sampai sebebas-bebasnya sehingga kamunya itu tuh zong gitu ya. Seolah-olah kamu jadinya miskin papa padahal kamu yang kerja gitu ya. Udah mulai nih misalnya duit di kantongnya kamu 1.000 rupiah. Kasihkan sama dia 600, 400-nya kamu simpen contoh gitu ya. Atau kemudian kamu mulai nih membuka diri nih untuk melihat cowok lain ataupun cewek lain yang rasa-rasanya bisa menghargai dirimu. Yang rasa-rasanya bisa nih menyeimbangi kamu dalam menjalani dan membangun sebuah relationship gitu ya. Secara diam-diam gitu, enggak belak-belakan. Madlat kamu itu tuh boleh main cantik gitu loh. Ya, main cantik kamu untuk ngebebasin dirinya kamu. Gitu. Ya. Ada rahasia sekarang yang sedang kamu jalani gitu ya. Ada rahasia. Ada sesuatu yang kamu simpen.
di balik dari depan matanya si pasangan kamu ini gitu loh. Ada permainan di balik layar kalau melihat untuk di saat sekarang ya yang sedang kamu lakukan. Dan memang kalau dinampak dari si pasangannya kamu, melihat kok seperti cinta yang tadinya menggebu-gebu hebat ya di dalam hatinya dia gitu. Ini tuh kok kayaknya redup gitu. Redup di sini. Ya. Jadi walaupun kamu sudah kayak kata Mari tadi sudah melakukan banyak hal dan bahkan kalau boleh disebutkan kamu itu tuh telah banyak berkorban. Gitu ya. Tapi ya ternyata tidak bisa nih menjaga perjalanan hubungan kalian tetap seindah seperti yang kamu harapkan. Gitu ya. Nah inilah buktinya cintanya dia kepada kamu ini tuh berangsur menghilang di sini. Gitu loh, kayak dimakan zaman gitu ya. Kayak ditelan waktu. Itu kalau Mari lihat. Makanya gak usah heran kemudian ketika kamu banyak bereffort dan semakin banyak bereffort, feedback balik dari dia ya kayak kata Mari tadi tidak menyerupai bagaimana effortnya kamu gitu loh. Karena tak ada dorongan yang sebegitu hebatnya ada dalam jiwanya dia. Itu ya. Dan bahkan makin kesini makin dia itu tuh tidak nyaman dengan kamu gitu. Makin tidak nyaman. Makin risih di situ. Ya. Jadi jangan heran apabila dia semakin bersikap dingin sama kamu. Kelihatan seperti dia memperlakukan kamu orang asing. Padahal nyata-nyata ya kamu punya surat sebagai istrinya dia, sebagai suaminya dia misalnya. Ya kalau kalian sudah menikah. Gitu. Padahal ya jelas-jelas minimal separuh orang terdekat dalam hidupnya kalian berdua itu tuh sudah tahu bahwa kalian berdua sedang menjalani hubungan pacaran telah sekian lama gitu ya. Nah, tapi kemudian dia bisa memperlakukan kamu seperti kamu tuh asing bagi dia. Gitu loh. Dan kalau Mari lihat keadaan ini tuh akan semakin parah, semakin berjalannya waktu. Gitu. Ya. Nah jadi misalnya di saat-saat ini tuh sudah 1 kali 1 hari kalian teleponan. Nanti itu tuh bisa jadi 2 hari sekali ya. Bukan 1 hari 1 kali. Itu. Tapi sudah 2 hari 1 kali di sana. Yang biasanya setiap minggu selalu menyempatkan diri minimal 2 kali untuk ngedate-nya. Ya. Nanti ya sebulan sekali saja pun sudah syukur banget gitu loh. Jadi makin parah gitu ya. Dan kalau dari pihaknya si dia berakhir. Maunya dia hubungan ini tuh berakhir saja sudah. Seperti itu. Ya. Jadi kayak gak betah lagi nih untuk menjadi suami kamu gitu loh. Dan ketika dia melihat kamu, rasa-rasanya kamu itu tuh bukan lagi istrinya dia. Ya kalau kalian sudah berumah tangga. Atau kalau kalian masih pacaran. Rasa-rasanya kamu ini tuh sudah dianggap mantan gitu ya. Sama si dia. Gitu loh. Jadi kalau Mari bilang ketika kamu melakukan sesuatu untuk mengamankan masa depannya kamu. Ya, atau setidaknya kamu sedang melakukan sesuatu agar mencegah dirinya kamu itu tuh terus-menerus merasakan kepahitan dalam relationship ini, maka lanjutkan gitu ya. Mari mensupport kamu di sana loh. Jangan ada rasa bersalah ya. Jangan ada rasa bersalah ketika kamu membuka diri kepada orang lain misalnya. Gitu ya. Jangan ada rasa takut ketika kamu mempersiapkan hidupnya kamu ketika tanpa dia.
gitu. Jangan takut, lanjut terus. Kalau Mari boleh kasih saran, gitu loh. Memang sudah saatnya kamu menghitung dirinya kamu sendiri, bukan lagi menghitung sebatas tentang dia, tentang hubungan sama dia, gitu ya. Bahwa kamu harus terus gitu loh ber-effort. Menghentikan effortnya kamu dalam hubungan ini. Bahkan kalau Mari bilang, lakukan dalam waktu sesingkat-singkat mungkin, gitu loh. Karena ini tuh ibaratnya seperti bunga mawar yang tadinya tumbuh subur, indah berkembang, wangi semerbak gitu ya. Ini tuh sudah memasuki siklus layu dan kemudian mati. Di situ. Ya. Mau sampai seberapa banyak liter air kamu menyirami itu tanaman bunga mawar, nampaknya tidak akan mungkin kembali untuk regenerasi lagi, untuk tumbuh dan berbunga lagi seperti yang dulu gitu. Ya. Nah, jadi persiapan dirimu tanpa dia, Mari bilang jangan lagi untuk kamu tunda-tunda. Gitu loh. Karena dia sudah beneran siap tanpa kamu. Di situ loh. Karena dia sudah bahkan sudah melakukan langkah tindakan. Ya, untuk hidup tanpa dirimu. Jadi kalau misalnya mau dicari ini menang kalahnya siapa yang duluan memulai berada di garis finish, Mari bilang sih itu kemenangan ada di dia ya. Kamu bisa terlambat di sini. Kalau Mari lihat. Sudah cukuplah masanya kamu itu tuh gila-gilaan ya dalam effort. Semakin banyak lagi untuk berkorban. Mari bilang sih ini nampaknya sudah cukup lah. Gitu loh. Udah saatnya kamu juga kayak membuka chapter baru ya dalam hidupnya kamu. Sebab ya dia sudah membuka lembaran itu lebih duluan daripada kamu. Itu di sana. Jadi hentikan untuk berandai-andai. Andaikan hubungan ini tuh bisa kembali lebih membaik lagi. Andaikan cintanya dia tumbuh lagi kepada aku. Berhenti. Gitu. Karena andai-andainya kamu itu tuh hanya indah di angan-angan, gitu loh. Dan Mari bilang 98% angan-angannya kamu itu tuh hanya akan berhenti ya di angan-angan saja tanpa mampu untuk terrealisasi dalam kehidupan nyata gitu ya. Jadi jangan lagi andaikan dia cinta kembali kepada aku, andaikan hubungan ini seperti yang dulu gitu loh. Nah, berhenti nanti kamu kecewa sendiri gitu loh. Di sana ya. Sekiranya kamu bukan main sembunyi-sembunyian ini, tapi main belak-belakan kamu. Ngasih tahu sama dia, aku sedang ngesiapin hidupnya aku tanpa kamu. Mari bilang, kamu tidak akan melihat dia mencegah kamu itu. Gitu loh. Malah dia boleh akan membukakan jalan ya. Supaya kamu benar-benar sampai kepada tujuannya kamu, yaitu hidup tanpa dia. Gitu loh. Dia akan kasih alasan justru bagi kamu ya untuk mengambil langkah yang berbeda dari arah yang dia tuju. Gitu loh. Nah, jadi kalau kamu nggak telepon dia nggak bakalan marah-marah itu sama kamu. Kenapa kamu nggak nelfon aku? Nggak bakal marah-marah. Gitu ya. Ketika kamu berhenti untuk chatting dia nggak bakalan kecarian kamu nih. Gitu loh, merengek-rengek, why, kenapa kamu nggak chatting aku? Nggak bakal. Gitu loh, justru malah dia bisa tersenyum lega ya. Bahwa kamu nggak mengganggu dia dengan chattingannya kamu, teleponnya kamu, gitu kalau Mari lihat. Ya, nah di sana. Oke lah, baik.
Nah, jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, berikut Virgo, ada energi Scorpio, masuk energi Aquarius, ada Leo di sana, Sagittarius hadir. Kemudian ada energi dari Taurus, Libra ada, Leo menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.